Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku para hamba Allah yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita semua kaum muslimin, saudara-saudariku para hamba Allah, kita semua ada saat ini di awal bulan suci Ramadan. Ada di awal bulan suci Ramadan berarti kita ada dalam melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesemangatan. Yang lebih kita bangga dalam diri kita, kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita bergembira atas kita melaksanakan ibadah puasa. Dan kita pasrah diri seraya kita ucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dianggap hal sesuatu yang biasa. Jangan sampai kita mengatakan, walaupun kita tidak ngapa-ngapain, tentu ujungnya pasti bertemu dengan bulan puasa. Mungkin ada yang berpikiran seperti ini. Atau pula sebaliknya, ya dianggapnya bulan puasa di dalam bulan Ramadan ini merupakan spiritual. Hal yang biasa. Ujungnya kita juga pasti ketemu dengan bulan puasa. Kalaulah memang ada seseorang yang menganggap bahwa hadirnya bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang biasa dan tidak dianggap merupakan ini sesuatu yang luar biasa, mungkin yang pertama imannya lemah. Ini dasarnya adalah imannya lemah. Yang kedua, selain keimanannya lemah, kadar ketakwaannya berkurang. Jadi rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu berkurang. Dan yang ketiga, seseorang ini melupakan kehidupan ukhrawiyah, lebih mendepankan kepada kehidupan duniawiyah.
Oh, kalaulah seseorang yang sudah dia lebih mendepankan kehidupan duniawiyah, ukhrawiyah itu ya lupa semuanya. Ibadah sholat lupa, zakat puasa itu pun hitung-hitungan. Dan karena dia lebih mendepankan kehidupannya terhadap duniawiyah, maka ukhrawiyah akan terlupakan. Sehingga hadirnya bulan Ramadan dan kita ada dalam bulan puasa ini dianggapnya biasa-biasa saja. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita lebih mendepankan kepada kehidupan ukhrawiyah dan diri kita hadir hidup di alam dunia ini, sudah terpikir akan datang yang namanya kematian. Dan lebih besar lagi, seseorang ini mengaku hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harap hidupnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dia akan berkata, marhaban ya Ramadan, syarabna bihudurik ya Ramadan, nahnu nafrah wasururin bihuduri Ramadan. Bangga, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Jadi kita suka atau tidak suka, bahagia atau tidak bahagia, kadarnya adalah keimanan dan dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus kita sadari tidak semua umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi ini jangan anggap sesuatu yang biasa. Kita, jasad kita, roh kita, pribadi kita ada dalam bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Coba kita tengok tetangga kita tengok sahabat kita tengok kerabat kita. Lebih jauh, yang sangat dekat adalah bagaimana istri kita, suami kita, orang-orang dekat, kesemuaannya sudah lebih dulu meninggalkan kita dan tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lebih dulu meninggalkan kita, sudah pulang ke rahmatullah, tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu pula berapa banyak di antara saudara-saudara kita, kerabat kita, orang yang kita tahu dan orang yang kita kenal sekarang ini sedang berbaring di rumah sakit. Jelas. Tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Berbaring di rumah sakit. Hanya berkata, aduh dan aduh. Jelas. Tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menonton. Dan dia dipaksa untuk makan karena sakitnya. Sehingga meneteskan air mata. Sedih dalam jiwanya. Dan dia berkata betapa indahnya orang lain. Mereka yang sehat melaksanakan ibadah puasa. Sementara saya berbaring di dalam rumah sakit. Merintih, menangis, sedih. Artinya apa dapat kita bandingkan dalam renungan kita? Kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, kita dalam keadaan mampu, sementara yang lain, dia berbaring di rumah sakit dan tidak melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin mukminin yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu ini adalah bulan Ramadan. Dan tahu pula bahwa di dalam bulan Ramadan ini diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dia sadar, dia juga mengimani, bahkan dia tahu. Tetapi permasalahannya yang lebih dalam adalah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebatas tahu,
Dia sebatas ingat, dia sebatas hanya ini adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa, orang lain berpuasa, sementara jiwanya, raganya, mulutnya, matanya, hatinya, kepribadiannya, kesemuaannya, ingatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling menakutkan. Di saat orang lain melaksanakan ibadah puasa, dia sadar mengaku dirinya muslim. Dan dia juga sadar mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia lebih nyaman, enak, makan di siang hari, minum di siang hari, dan dia lupa dengan kepribadiannya. Dia melaksanakan tidak sepatutnya dengan orang lain. Dan ada pula di antara saudara-saudara kita yang lebih parah lagi. Dia seorang muslim, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudahnya dia tidak berpuasa, jelas ini pelanggaran atau pula kesalahan yang sangat-sangat fatal. Tetapi yang jauh lebih fatal lagi, ngolok-ngolok orang yang sedang ibadah puasa, atau ngajak orang lain yang sedang ibadah puasa ini diajak supaya tidak berpuasa. Lebih jauh lagi, nyiapin makanan, minuman, jualan di siang hari untuk orang lain makan, ngajak untuk tidak berpuasa di siang hari. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku kita kaum muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ingat ini adalah bulan Ramadan. Diberi kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di malam hari kita pula bekerja keras dengan kuat tenaga untuk melaksanakan sholat sunat taraweh. Di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Dan kita kerjakan semuanya. Dan inilah sebagai tanda-tanda orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang menuju perjalanan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal bulan Ramadan ini, hamba Allah yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira dengan datangnya bulan Ramadan serta melaksanakan amalan ibadah puasa di dalam awal bulan Ramadan sampai seterusnya. Inilah merupakan cita-cita yang sangat mulia. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Nah, inilah renungan-renungan, pemikiran-pemikiran selaku kita kaum muslimin. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Ibadah puasa bukanlah ritual yang baru yang dikerjakan, diamalkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nabi ke nabi, syariat yang berjalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai ke atas Nabiullah Adam alaihissalam, ibadah puasa sudah diwajibkan, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bentuknya yang berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ terdapat kutiba alaikumussyam. Kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini bukan sesuatu hal yang baru. Jadi manusia sebelum kita, peradaban sebelum kita, syariat sebelum kita, nabi dan rasul sebelum kita, semuanya sudah disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di dalam melaksanakan ibadah puasa ini,
Mutlak adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan ritual sebatas ritual. Ini adalah mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang di dalam syariat yang dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, sadar tidak sadar, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, bagaimanapun pemikirannya umat manusia, bertentangan atau pula tidak bertentangan, maka manusia ini wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Dasar yang pertama, Allah Rabbuna. Allah Rabbuna yang menjaga kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan rizki kepada kita, kehidupan kita, hidup dan matinya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ilahuna. Nah, ini dasarnya. Allah itu adalah Tuhan kita. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalaulah seandainya kita ini tidak sami'na wa ta'na, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita mau taat kepada siapa lagi? Apakah ada Tuhan selain Tuhan? Apakah ada yang kita tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala? Dasarnya adalah Allah ilahuna. Selain Allah ilahuna, dasar kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagaimanapun kulitnya, bagaimanapun bentuknya, siapapun duduknya, dan bagaimanapun mewahnya, manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertanggungjawabkan adalah amalia kehidupan umat manusia saat mereka hidup di alam dunia. Maka dasar ini Allah Subhanahu wa taala ilahuna, Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan amal ibadahnya umat manusia. Ya, tidak ada lagi. Ya, memang kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini pernah diperdebatkan dengan 3 makhluk. Jadi hal ini pernah diperdebatkan dengan 3 makhluk. Yang pertama, iblis. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, malaikat. Jadi iblis, malaikat, manusia. Dan 3-tiganya makhluk ini, jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3-tiganya memiliki pemikiran. Dan 3-tiganya ini sama kedudukannya adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 3-tiganya ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada makhluk itu yang lupa, ada makhluk itu yang sadar, ada makhluk yang lupa dan sadar. Jadi ada 3 makhluk, lupa, sadar, lupa dan sadar. Siapa makhluk yang lupa? Makhluk yang pelupa itu adalah yang bernama iblis. Iblis ini lupa bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia ini dijadikan khalifah,
makhluk ini sombong, ini iblis ini sombong. Apa sombongnya? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, daripada manusia. Lupa. Apa lupanya? Tidak sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia lupa. Dasar lupanya yang pertama, aba wastakbaro, karena merasa gede, sombong, merasa hebat. Jadi makhluk yang bernama iblis ini merasa hebat. Makanya kadang ini kalaulah manusia sudah merasa hebat itu selalu dihantui sahabatnya adalah lupa. Jadi kalau ada orang yang merasa hebat terus dia lupa, wajar. Kenapa wajar? Itu namanya warisan dari iblis. Sampai dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu. Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, gumedeh, merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis mendapat laknatullah. Tafsir kehidupan umat manusia, di saat umat manusia merasa besar, padahal dasarnya manusia itu hina. Di saat belum punya jabatan, dia hina, minta suara kemana-mana. Dia hina, bagaimana upayanya dia itu untuk bisa mendapatkan amanah. Di saat seseorang itu sudah mendapatkan amanah, lupa. Seperti halnya iblis, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, tetapi dia sendiri lupa. Sehingga iblis atas dasar lupa itu adalah laknatullah. Maka siapapun pemimpinnya, apapun bentuknya jabatan, kalau dia lupa terhadap kepemimpinannya, lupa terhadap jabatannya, maka dia adalah laknatullah dan dia mendapatkan warisan dari iblis. Yang kedua, nah ini makhluk yang kedua adalah malaikat. Di saat malaikat itu protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, yang manusia ini dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lantang malaikat berkata, wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa manusia dijadikan khalifah sementara adalah saya yang bertasbih, bertahmid di hadapanmu ya Rob? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Sehingga dipertemukanlah antara Adam dengan malaikat dan diberilah pengetahuan dari Nabiullah Adam alaihissalam kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Apa jawab malaikat? Sehingga malaikat menyadari bahwa kesemuaannya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Dan malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan. Hanya pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kita tahu. Hanya yang kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat sepenuhnya sami'na wa ata'na di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah malaikat. Dan yang ketiga bernama manusia. Memang kalau manusia ini dari kalimat aja, manusia berasal dari kalimat nasa. Manusia itu berasal dari kalimat nasa yang artinya adalah lupa. Dasar lupanya manusia itu dari mana? Saat Nabiullah Adam alaihissalam memerintahkan kepada Adam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Adam dan Hawa untuk tinggal di alam surga.
Oh, ini luar biasa ini. Tinggal di alam surga. Dan Nabiullah Adam beserta Hawa ini tinggal di alam surga, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan seenak-enaknya, minum senikmat-nikmatnya. Begitu pula tinggal di alam surga dengan seluas-luasnya. Hanya perintah Allah, tidak diperbolehkan untuk mendekat kepada pohon khuldi atau buah khuldi. Nah, permasalahannya bukan permasalahan larangan tidak boleh mendekat atau pula makan kepada buah khuldi. Ini yang kita bahas adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makhluk Allah. Perintahnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat manusia, nah Nabiullah Adam nih disuruh makan yang enak-enak, minum yang nikmat-nikmat, ternyata kerakusannya memakan buah khuldi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun marah kepada Nabiullah Adam dan Hawa, diturunkan dari surga ke neraka. Jadi kita kembali kepada hal dasar bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini bukan ritual. Kita melaksanakan ibadah puasa ini bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi dasarnya kita nikmati bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, syarotna ya Ramadan. Mari kita berbangga dengan datangnya bulan Ramadan ini dan kita dengan sekuat mungkin melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah dan kita semua ada dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.